Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses perkawinan onta. Onta itu meskipun binatang besar, tapi kalau waktu kawin ya kayak gini, perempuannya duduk, laki-lakinya di atas. Ini di daerah Riyadh, tapi bukan di pusatnya, agak mau keluar ke kota Riyadh gitu, mau di perbatasan gitu. Kalau di luar perbatasan ibu kota Saudi itu banyak tanah-tanah kosong, padang pasir kayak gini. Ini habis hujan, jadi air hujannya itu mengalir di padang pasir kayak gini. Ini juga air hujan, ini bukan sungai, bukan apa, karena banyaknya air jadi mengalir kayak sungai kayak gini. Ini nanti setengah hari gitu airnya habis nyerap itu, keserap ke dalam pasir-pasir gitu. Di sini itu sekarang musim dingin, jadi kalau di Arab Saudi itu kalau musim dingin itu pasti hujan, tapi hujannya itu nggak lama, cuma 5 harian. Di sini itu meskipun hujannya rintik-rintik, nggak deras kayak gitu, sejam aja ya udah banjir di sini tuh. Soalnya di sini tuh kalau pas di pusat kotanya itu kan semuanya di aspal, meskipun ada resapan air itu pelan ngambilnya, meskipun sebenarnya resapan airnya itu besar-besar gorong-gorongnya itu, tapi nggak begitu cepat kalau nyerap air hujan. Di gurun pasir ini tanpa batas aku kehilangan jiwaku dan menemukan bunga mawar ini. Tugas dari pendidikan modern bukanlah menghilangkan hutan, tetapi untuk mengairi gurun pasir. Mengetahui kita adalah fata morgana yang semakin surut di gurun ketika kita tidak tahu yang semakin meluas. Mereka benar-benar layaknya derayan angin di tengah gurun yang tiba dengan baju kumal, wajah melas. Sastra menambahkan realitas, tidak hanya menjelaskan mengenai hal itu. Sastra memperkaya kemampuan penting yang dibutuhkan dan diberikan kehidupan tiap harinya. Dan pada poin ini sastra mengairi gurun pasir kehidupan kita. Hampir semua pria menyerupai istana-istana gurun yang agung, yang memilikinya hanya tinggal beberapa kamar, dan dia tidak pernah memasuki sayap terkutuk. Saya yakin ada tempat-tempat di gurun pasir di Arab Saudi yang mungkin mirip dengan tempat yang ingin kita tuju. Alam itu netral. Manusia merebut dari alam kekuatan untuk menjadikan dunia sebagai gurun atau membuat gurun bermekaran. Tidak ada kejahatan di atom, hanya dalam jiwa manusia. Anda harus meninggalkan kota dengan kenyamanan Anda dan pergi ke padang gurun. Intuisi Anda, apa yang akan Anda temukan akan menjadi luar biasa. Apa yang akan Anda temukan adalah diri Anda sendiri. Lebih
menyediakan makanan di mana supnya lebih enak daripada gurun pasir. Saya tidak percaya pria hebat. Mereka menghasilkan gurun keseragaman, dan sekitar mereka dan sekelilingnya mengenang darah. Dan saya selalu merasakan kesenangan seorang pria kecil ketika mereka datang sebagai petani. Bocah-bocah kecil itu berlari, melompat, dan menyerbu. Lihat kawan, mereka beradu dengan bom dan peluru, hanya dengan batu-batu. Bocah-bocah kecil itu menerjang tiada gentar, memburu tiada ragu. Ini semua bukan negeri khayalan. Ini semua kejadian nyata yang ada di sana, di tanah kelahiran para nabi di Palestina. Tak ada paksaan untuk mereka bergerak. Tak ada pula hadiah pengganti luka-luka mereka. Itu semua hanya karena mereka ingin keridhoannya dan semata-mata ingin surganya. Dan bumi Palestina merdeka dari tangan Yahudi laknatullah. Jangan tanya mereka akan berhenti. Jangan tunggu kapan mereka akan mengeluh, karena mereka akan selalu kembali untuk membebaskan tanah suci dan membebaskan saudara-saudaranya. Dan di sana akan selalu terdengar lemparan batu dan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa bilang mereka kalah? Siapa bilang mereka menangis? Bahkan lawan pun ketakutan dan gemetar mencari tempat perlindungan karena keberanian mereka. Siapa bilang mereka salah? Siapa bilang mereka cengeng? Bahkan para malaikat dan langit pun memujinya, memuji semua keberaniannya. Karena mereka selalu percaya akan janji Allah. Mereka percaya bahwa Allah akan selalu bersama mereka, menemani hari-hari mereka, desah nafasnya, di relung hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh takbir itu akan selalu terdengar di bumi Palestina tercinta. Seorang anak kecil merindukan ayahnya yang ditahan para tentara Israel. Ayah, kata mereka, kau jahat. Padahal sebenarnya engkau bukanlah penjahat. Ayah, mengapa mereka jauhkan aku darimu? Mereka menangkapmu tanpa memberi kesempatan untuk menciumku, meskipun hanya sekali, atau mengusap air mata ibu. Ibu, aku melihat air mata di kelopak matamu setiap pagi. Apakah Palestina tidak berhak diberi pengorbanan? Setiap hari aku bertanya kepada matahari, Ibu, apakah ayah akan kembali pada suatu hari? Ataukah dia akan pergi selamanya sampai di akhir kiamat? Atau dia akan mengusap air mata ibu yang terus menetes setiap hari? Wahai ayah, di manakah engkau? Bayi-bayi yang dijajah, kini telah datang hari raya baru setelah hari raya tahun lalu berlalu. Dan bayi baru pun terlahir setelah bayi yang itu, dan para syuhada berguguran setelah gugurnya Syahid yang lalu. Sedangkan ayah masih disembunyikan di balik jeruji besi dan sel mengerikan yang tidak layak dihuni manusia. Mana hari kemenangan dan kehancuran penjara besi itu? Malukah kalian? Malulah kalian
sekalian, aku ingin ayah pulang. Aku ingin ayah pulang. Aku ingin ayah pulang. Tidak perlu menghujat Israel, karena dunia tidak akan memperhatikan.